ini adalah tempat yang termasuk paling tinggi di bursa, dan ini kelihatan dari tempat yang jauh. Jadi ketika Orhan dan Osman, jadi Osman kan punya anak namanya Orhan ya, Orhan 1, Osman Ghazi dan Orhan 1 punya lagi mau untuk membebaskan kota Bursa. Dulu namanya kota Prusa. Prusa. Prusa itu adalah bahasa Yunani, Prusa diganti nama jadi Bursa. Nah ketika itu Osman itu sudah dalam tanda kutip sudah sekarat, sudah sakit-sakitan, sudah tua sekali. Dan dia berpesan pada Orhan ketika dia melihat kota Bursa itu dari kejauhan, dia melihat keperak-perakan. Karena kubahnya waktu itu adalah ini gereja Saint Elias itu, kubahnya itu kayak berkeperak-perakan. Jadi dia bilang bahwa kalau seandainya saya meninggal, saya mau dimakamkan di tempat yang keperak-perakan kayak gitu. Jadi tempat yang tinggi. Nah makanya daerah ini dinamakan Gumuslu, artinya keperak-perakan. Gumus artinya perak, Gumuslu artinya keperak-perakan. Nah dimakamkan di sini sama anak-anaknya, walaupun ya tentu saja ini adalah bangunan sudah banyak renovasi ya. Kalau ini makamnya Osman, ini makamnya Orhan. Ini makamnya Orhan. Iya, tapi sayangnya makamnya Orhan lagi direnovasi. Kita tadi tanya nggak bisa dimasuki. Yang bisa dimasukin yang di sini. Nah ini udah penting sekali. Yang saya ketika saya datang ke sini, yang saya bayangkan adalah bagaimana kalau Muhammad Al-Fatih itu masuk ke sini. Jadi ketika dia misalnya contoh ya, dia dikasih tahu ini makamnya buyutmu. Kira-kira ini kan sultan pertama kan ya. Sultan pertama adalah Osman, yang kedua adalah Orhan, yang ketiga adalah Murad. Lalu setelah Murad ada Bayezid, setelah itu Mehmed I yang kita kunjungi kemarin makamnya. Setelah adalah Murad kedua, setelah itu baru Muhammad Al-Fatih. Nah ketika Muhammad Al-Fatih ke sini, dia ngeliat ini adalah kakek buyutnya yang nomor 1 yang telah mendirikan Kesultanan Utsmani. Yang awal diceritain sama Abi, saya ceritain lagi. Osman itu punya guru namanya Syekh Adebali. Nah yang saya dapat itu adalah bahwa Syekh Adebali itu dari awal sudah dititipin sama Ertugrul. Jadi Ertugrul itu nitipin Osman kepada Syekh Adebali untuk belajar tentang Islam. Nah cuman betul dia nggak kepikiran nikahin anaknya. Namanya Malhatun istrinya. Nah ketika kemudian suatu malam ketika Osman sudah selesai mulazamah dengan beliau, lalu kemudian beliau bermimpi, Osman itu bermimpi juga lagi halqoh. Jadi lagi berhadapan-hadapan dengan Syekh Adebali. Terus dari dadanya Syekh Adebali itu keluar bulan. Bulan itu kayak bulan sabit. Kemudian membesar jadi bulan purnama. Jadi bulan purnama sempurna masuk ke dalam dadanya Osman. Kemudian dari dadanya Osman itu keluar pohon cenar. Yang mana kita lihat. Dan pohon cenar itu kemudian bertambah besar sampai akarnya menguasai 4 sungai dan cabang-cabangnya menguasai 4 gunung. Jadi menutupi 4 gunung dan 4 sungai. 4 gunung yang dimaksud adalah Taurus, Hemus, Kaukasus, dan Atlas. Nah, kena ingat saya, Atlas, Hemus, Kaukasus, dan apa tadi? Hemus, Atlas, Kaukasus, dan Taurus. 4. Lalu kemudian sungainya adalah Eufrat, Tigris, Nil, dan Danub. Nah ini adalah 4 gunung dan 4 gunung dan 4 sungai yang akhirnya menguasai wilayah-wilayah Turki yang sekarang. Dan yang menariknya, sayangnya kemarin pas di Askeri Muze, kita nggak sempat masuk. Tapi kalau teman-teman masuk, nanti di situ akan dijelasin wilayahnya Osman tuh kayak apa kalau digambarin. Berdasarkan mimpinya dia itu, berdasarkan mimpi dan wilayah Turki yang dulu ketika jaya-jayanya. Itu kalau teman-teman lihat 4 sungai dan 4 gunung itu kalau dibuat satu gambar, itu bentuknya kayak bulan sabit. Karena kan tengahnya kan Mediterania kan ya. Jadi kayak bulan sabit dan bulan sabit itu di tengahnya adalah Konstantinopel. Nah, ketika dia mimpi bahwa kekuasaannya sebesar itu, lalu dia mengatakan bahwa saya melihat dari kulit-kulit pohon cenar itu ada gambar-gambar kayak dia melihat gambaran ada menara-menara, masjid-masjid yang sangat banyak sekali. Lalu kemudian azan berkumandang dari situ. Burung-burung berkeliaran di situ, lalu orang-orang banyak sekali ada di sana dengan riuh lalu lalang dan segala macam. Dia melihat rakyat yang sangat banyak. Lalu kemudian tiba-tiba dengan pemandangan seperti itu, azan dan masjid yang sangat banyak itu, dia melihat bahwa setiap daun pohon cenar itu berubah menjadi pedang. Dan pedang itu semua mengarah pada satu titik, yaitu adalah Konstantinopel. Maka seluruh gambaran itu menjadi sebuah cincin dan cincin itu dipakaikan ke dalam jarinya dia. Nah setelah itu dia terbangun, dia ngomonglah sama gurunya, saya mimpi kayak gini. Gurunya bilang, kamu nikah sama anak saya. Jadi kira-kira gitu. Jadi karena gurunya sudah melihat ini ada sesuatu pada orang ini. Nah karena beliau itu adalah yang memberikan sejarah yang sangat luar biasa pada bawah-bawahnya, maka
Saya nggak bisa bayangkan ketika Muhammad Al-Fatih datang ke sini dan dia ngelihat di dalam sini nanti ada namanya Bursa Yurdu, ada satu apa namanya, bendera. Bendera ini dipasang di makamnya Utsman karena memang seperti itulah yang terjadi di masanya Utsman, semangat mereka. Nanti lihat di dalam ada bendera besar sekali. Sayang sekali nggak bisa difoto karena tempatnya nggak cukup. Benderanya tulisannya di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, yang di bawahnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi yang jelas pakai Sayyidina Muhammad karena ada kesamaan antara orang Turki dengan orang Indonesia. Terutama orang Turki dengan orang Jawa ada kesamaan. Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang di bawahnya adalah ada tulisan Inna fatahna laka fatham mubina. Yang di bawahnya lagi wajahidu fisabilillah. Inna fatahna laka fatham mubina itu diambil dari Al-Qur'an. Wajahidu fisabilillah juga diambil dari Al-Qur'an. Seolah-olah Utsman tuh ketika meninggal pengen ngasih tahu pada anak-anak di bawahnya adalah kalau kamu pengen diberikan oleh Allah kemenangan, berjihad di jalan Allah. Kalau kamu berjihad di jalan Allah, Allah pasti ngasih kemenangan. Tapi kalau kamu tinggalkan jihad, Allah nggak akan memberikan kemenangan pada kamu. Nah, bayangan seorang anak itu ngelihat, oh ini kakek gue kayak gini. Lah kalau kakek gue kayak gini, masa gue nggak gitu sih? Jadi darahnya kan nurun. Jadi ketika melihat, ini adalah kakek gue, paham nggak sih kira-kira selesai? Nah, makanya kalau ada orang-orang yang pengen melemahkan seseorang, pengen melemahkan jiwa seseorang, gampang. Tinggal dia cabut aja akarnya. Yang saya ceritain di mobil, ingat tentang syajarah. Kenapa orang itu jadi punya semangat? Karena dia punya akar. Karena dia punya sesuatu yang dia tarik nutrisinya dari situ. Tapi kalau seandainya dia nggak punya akar sama sekali, dia nggak punya tempat berpegang sama sekali, ya dia jadi lemah. Karena dia nggak ngerti diri dia siapa. Nah, yang dilakukan di Indonesia adalah sebuah degradasi sejarah. Orang nggak tahu lagi dia tuh siapa, bangsanya tuh bangsa apa, bahkan dia nggak tahu lagi agama itu agama apa. Sebagai gantinya dikasih tahu apa? Ada serangan budaya. Yang bagus itu adalah orang-orang barat, yang keren itu adalah ciuman di depan umum, yang keren itu adalah ketika bisa kemudian ya kayak itu Twilight dan segala macam kayak gitu-gitu kan ya, homo, LGBT dan segala macam. Nah, itu kemudian diadakan di Indonesia supaya ketika sudah dicerabut akarnya diganti dengan akar yang lain, akar sekuler. Nah, silakan masuk, nanti coba lihat benderanya seperti apa dan bayangin ketika Al-Fatih ngeliat itu kayak apa. Nah, yang menjadi tugas kita adalah gimana caranya anak-anak kita tuh ketika tahu kita tuh siapa, dia tuh terdorong bukan untuk jadi orang jahat gitu loh. Bukan terdorong jadi orang lemah, tapi dia tahu bapak gue tuh begini, harusnya gue lebih daripada dia. Kenapa? Karena darahnya bapak gue ada di gue. Paham nggak sih maksudnya? Kayak dia merasa dia tuh ditakdirkan untuk sesuatu gitu maksudnya. Nah, Al-Fatih datang sana. Kalau saya jadi Al-Fatih, saya bilang gini, wah kalau kakek gue kayak gini, kayaknya gue nggak ditakdirkan jadi orang biasa deh. Nah, kalau gitu kita masuk yuk, sambil nanti kita doain. Ada di makamnya Murad kedua. Jadi kalau baca di atas itu dua Murad, Ikinci Murad Külliyesi. Külliyesi artinya kuliah, sudah saya sampaikan, adalah satu kompleks, itu adalah masjidnya. Kalau mau masuk, mau lihat-lihat boleh, tapi kita nggak ada waktu untuk lebih lama lagi sebenarnya karena kita tadi udah jelasin ya. Sedangkan di sini ada madrasah dan juga ada tempat-tempat yang lain, ada tempat sekolah dan seterusnya ya. Sekolah ya madrasah ya. Dan ada tempat-tempat yang lain juga, ada maktab dan segala macamnya, itu semua ada di sini. Dan di sini adalah banyakan makamnya para sultan dan juga anak-anak sultan. Ada juga anaknya Muhammad Al-Fatih juga ada di sini, namanya James Sultan. James Sultan di sini makamnya paling mewah. Di sini anaknya Muhammad Al-Fatih namanya James Sultan. Tapi yang kita datengin cuma makamnya Murad aja. Yuk kita masuk yuk. Digambarkan dalam sejarah, Murad ini orangnya kalem, orangnya lembut, pelajar, dan sangat santuy dalam tanda kutip. Jadi dia itu orangnya semacam kayak pemurah, kayak gitu-gitu. Kerjaannya menerjemahkan kitab-kitab bahasa Arab ke bahasa Turki. Terus kemudian dia bikin konsep ini seri modern untuk anaknya Muhammad Al-Fatih. Dan dia juga membuat konsep konsep pendidikan namanya Semani. Ini perjalanan dari Bursa ke
Istanbul, balik lagi ke Istanbul dan kita mampir makan dulu. Kalau di sini pas lockdown tempat apa namanya rest area masih buka dine in-nya. Jadi kita bisa disiapin untuk dine in di sini. Jarang banget. Jadi ya lumayan lah. Kamu mau nonton film horor? Balik lagi ke Istanbul dan kita mau untuk ngunjungin kemarin yang kita nggak bisa masuk, Turkish Islamic Art Museum, untuk ngelihat beberapa peninggalan dari zaman lalu dan mudah-mudahan bermanfaat. Yuk. Oh alah, sih lebih dini daripada bursa biasanya. Hipodrom teman-teman sekalian. Hipodrom ini dulunya adalah tempat pacuan kuda dan di sini entertainnya kaisar. Tapi di masa Islam udah nggak dipakai lagi, dipakai cuma untuk tempat lapangan aja. Dan di sekelilingnya ada beberapa tempat-tempat penting, termasuk museum akan kita kunjungi. Kuasanya 4 khalifah dan kita lagi mau jalan ke atas lagi. Kita mau ngelihat makamnya Sultan Abdul Hamid II dari depan. Setelah itu kita baru jalan ke hotel. Jadi Sultan Abdul Hamid II ini adalah orang yang dibilang bahwa orang yang paling pintar pada zamannya.